Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita semoga kita bisa mengambil faedah dari apa yang akan kita kaji ini. Dan kita kemarin masih di dalam hadis faedah dari hadis Zir ya, dari hadis Zir. Faedah terakhir yang kita sampaikan kemarin masih berkaitan dengan yaitu almar'u ma'aman ahabbah. Ya, sampai di sini. Ya, ini apa? Almar'u ma'aman ahabba yaumil qiyamah. Seorang itu nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Qala Asy-Syari wa Syekh Al-Utsaimin rahimallahu hadhihi busra lil insan annahu idza ahabba qauman sara ma'ahum wa in qasura bihi amaluhu yakunu ma'ahum fil jannah wa yajma'uhumullahu ma'ahum fil khasar wa yashrabuna min khawdir rasul sallallahu alaihi wasallam jami'a wa hakadha kama anna man ahabbal kafarah fa innahu rubbama yakunu ma'ahum wal iyadu billah li'anna mahabbatal kafirina haramun bal qad takun min kaba'iri dzunub. Dan disebutkan ini adalah yang berita gembira bagi manusia, yaitu bahwasannya apabila seorang manusia itu mencintai suatu kaum, maka ia nanti akan bisa bersama dengan mereka walaupun qasura bihi amaluhu, maksudnya walaupun amalnya tidak sebanyak dan seutama mereka ini, maka yakunu ma'ahum fil jannah, ia nanti akan bisa bersama mereka di dalam surga. Dan Allah akan mengumpulkannya bersama mereka di dalam mahsyar. Mereka akan minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama-sama, seluruhnya. Dan demikianlah sebagaimana orang yang mencintai orang-orang kafir. Orang yang mencintai orang-orang kafir, maka terkadang ia atau rubama barangkali ia akan juga bersama mereka wal iyadu billah. Dan kita berlindung kepada Allah dari ini, bersama mereka, bersama orang-orang kafir. Karena mencintai orang-orang kafir ini haram. Bahkan terkadang ia bisa termasuk min kaba'iri dzunub. Termasuk dosa besar. Maka qalam alifna fal wajib ala muslim, maka yang wajib bagi seorang muslim
yakni ayyakrahal kufar, untuk benci kepada orang-orang kafir. Dan hendaknya ia mengetahui bahwasanya mereka ini adalah a'da, musuhnya. Walaupun mereka menampakkan pertemanan, persahabatan. Demikian juga menampakkan mawaddah wal mahabbah, kasih sayang dan cinta. Menampakkan itu semua. Fa innahum la yataqarrabu ilaika illa limaslahati anfusihim wa madarratika aidan. Maka sesungguhnya mereka tidak akan mendekatkan diri kepadamu kecuali untuk kemaslahatan mereka, atau untuk kemaslahatan kebaikan diri mereka dan kecelakaan atau madarat bagimu juga. Adapun amma ayataqarrabu ilaika limaslahatika fahada syai'un ba'id. Adapun kalaulah misalkan untuk benar-benar untuk mendekatkan diri kepadamu dalam rangka supaya kamu mendapat kebaikan-kebaikan, maka ini ada sesuatu yang baik. In kana yumkinu an najma' baina al-ma' wan nar fa yumkinu an najma' baina mahabbatul kufar lana wa adawatuhum lana wa adawatuhum lana atau wa adawatahum lana. Jika mungkin kita mengumpulkan yakni antara al-ma' wan nar, api dan air dan api, maka mungkin kita akan memadukan antara kecintaan orang kafir dan permusuhan mereka terhadap kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, menamakan mereka ini sebagai musuh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1, Allah taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan musuhku dan juga musuhmu aulia, sebagai teman-teman yang setia, teman-teman dekat. Wa qala azza wa jalla, Allah taala juga berfirman, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, barang siapa yang menjadi musuh Allah dan juga musuh malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan juga Jibril, Mikail, dan juga Mikail, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu aduwwul lil kafirin. Allah itu musuh bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang kafir. Maka fakullu kafirin fa innallaha aduwwun lah. Setiap orang kafir ini sesungguhnya Allah itu aduwwun lahu, musuh baginya. Wa kullu kafirin fa innahu aduwwun lana. Dan setiap orang kafir ini sesungguhnya aduwwun lana, ini mesti memusuhi kita. Artinya musuh di sini artinya apa? Jangan dijadikan teman setia dan teman akrab gitu maksudnya. Adapun untuk muamalah ya tetap ya, muamalah kematian kan bertetangga, tentu kita hak menjadi hak tetap orang, hak sebagai tetangga harus kita muliakan. Tapi maksudnya ini menjadi teman akrab, teman dekat, teman setia. Nah ini. Maka sebutkan wa kullu kafirin fa innahu la yutmar atau la yutmiru lana illa syarr. Setiap orang kafir, setiap kafir ini fa innahu, sesungguhnya ia la yutmir, tidaklah menyembunyikan untuk kita kecuali asyar. Syar ini ya, kejahatan semacam itu. Walihada yajibu alaika an takrah min qalbika kulla kafirin mahmakana jinsuhu atau mahmakana jinsahu wa mahmakana tuqarribuhu ilaika fa'lam annahu aduka. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya. Idzan na'khudhu min hadhihi qaidatan as-salahan nabi alaihi salatu wassalam
ala wa ya almar'u ma'aman ahabba. Jadi intinya ini dianjurkan ya untuk tetap di dalam hati itu harus mencintai seorang muslim ya. Seorang muslim, seorang mukmin itu mesti saudara kita. Jelas, misalkan satu masjid. Ini mesti sama-sama dalam masjid walaupun kita nggak kenal, mesti dia itu seorang muslim, sama-sama sholat misalnya. Kita antum hampir kemana saja masuk dalam sebuah masjid mesti itu orang muslim. Dan mesti ada alaqah imaniyah, batiniyah, batin. Nah, ini muslim itu saudara kita, walaupun nggak kenal namanya. Nah. Adapun kalau jelas orang kafir ya kafir, maka harus ada rasa, nggak boleh ada loyal gitulah kepada orang kafir. Harus ada ini apa ikrah, maksud bencian pada setiap orang kafir walaupun siapapun jenisnya. Walaupun ia mendekatkan diri kepada Anda, ketahuilah itu mesti musuh dalam artian berkaitan dengan akidah, nah semacam itu ya, semacam itu. Ini harus diwaspadai. Jangan sampai dengan orang muslim, sesama muslim tak suka. Sama muslim jauh benci. Sama orang kafir dekat. Mungkin hanya karena dunia. Nah ini, hanya karena dunia. Terjadi semacam itu terkadang. Maka jangan sampai dengan sesama muslim, al-muslim akhul muslim, seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Ini jelas. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Ini ayatnya jelas. Mukmin satu dengan yang lainnya kalbunyan, yasudu ba'dum ba'do. Ini seperti apa? Bangunan. Muslim satu, mukmin satu dengan yang lainnya kayak bangunan, masing-masing saling menguatkan. Jangan sampai dengan seorang sesama muslim, sesama mukmin tengkar gara-gara beda sedikit. Beda sesuatu yang sedikit. Oh di sini masjid sana, ini masjid sini, saya masjid sana misalkan, ya beda masjid, kemudian sudah kayak jauh dan nggak kenal. Sementara dengan orang-orang yang kadang jelas-jelas kafir dan muslim dekat, maka tidak boleh. Maka kita ambil kaidah yang umum ya tadi, yakni almar'u ma'aman ahabba secara umum. Almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang dia cintai. Qala fa'alika ya akhi anta sudda qalbaka ala mahabbatillah. Maka wajib bagi engkau wahai saudaraku untuk menguatkan hatimu. Engkau kuatkan hatimu yakni apa? Di atas kecintaan kepada Allah dan juga Rasulnya, untuk mencintai Allah dan juga Rasulnya. Wa khulafaihi ar-rasyidin, dan khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wa sahabatuhu atau wa sahabatihi al-kiram, dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Wa a'immatil huda min ba'dihim, dan juga para imam setelahnya. Untuk apa? Litakuna ma'ahum, agar kamu nanti bisa bersama dengan mereka. Ini. Dan tentunya kecintaan ini tidak hanya pengakuan ya. Aku cinta fulan, tapi cinta nggak pernah kenal. Maksudnya nggak pernah kenal, nggak mau tahu. Cinta dikatakan cinta kok tidak mau mengikuti, berarti enggak cinta. Ya. Jadi kecintaan ini biasanya apa? Akan melahirkan apa? Nusroh. Kecintaan ini akan mudah untuk membantunya, menolong yang dicintainya. Demikian juga ini apa? Akan menjadikan kecintaan itu menarik orang tersebut untuk mengikuti apa yang dicintainya atau mengikuti jalan yang ditempuh oleh yang dicintainya. Ini kecintaan. Ini kecintaan.
Saya tambahkan dari faedah, di antara faedah dari hadis ini. Di antara faedah juga yaitu at-ta'addub ma'al ulama. Di antara faedah bisa kita ambil dari hadis ini, hadis zir ini adalah yaitu agar kita itu beradab dengan para ulama. Punya adab dengan para ulama. Dengan orang-orang yang berilmu, dengan guru-guru kita. Punya adab. Kalau di sini ya dengan Nabi ketika itu, ya kan? Enggak boleh mengangkat suara dengan ulama misalkan. Maksudnya menentang lantang. Nah, ini maksudnya adab lah dengan ulama. Tapi tentu juga tidak boleh terlalu gulu, berlebih-lebihan, enggak boleh. Mengkultus enggak boleh. Tapi adab hendaknya dijaga. Jangan sampai ngerasain ulama, ngibah ulama atau jadi ngibah itu kan jelek. Ulama-ulama yang sunnah ini bahaya. Dikatakan para ulama sama mengatakan luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Apa maksudnya? Kita tahu kan, menggibah ulama, menggibah itu kan kayak makan bangkai orang itu. Bangkai. Terus kalau itu dagingnya itu apa? Beracun. Maka bisa mematikan apa yang mematikan? Hati. Khawatir mematikan hati. Jadi pengajian atau ngajinya atau yang diomongkan cuma ngomongin ulama ini. Padahal ulama-ulama yang baik. Khawatir hatinya mati. Ketika hatinya mati, sebelum jasadnya mati, maka kadang apa? Susah untuk beramal. Jadi ilmunya tahu gak diamalkan. Sukanya cuma ngerasani ulama atau yang semisalnya. Apalagi yang jelas ulama-ulama yang jelas ulama sunnah atau ustadz-ustadz yang ajarkan sunnah, maka hati-hati. Jangan sampai kita baca kitab aja nggak bisa, seakan-akan sudah paling ulama dan lebih tahu daripada ulama, menghakimi ulama-ulama ini, ustadz-ustadz ini. Jadi nggak ada faedah. Jadi jaga ini ta'adub dengan ulama. Wa khafdu sauti fi majalisihim, merendahkan suara di majelis mereka. Dan merendahkan suara di majelis mereka. Kemudian juga di antara faedah juga kita tambahkan sini adalah ta'limul jahil husnal adab wa qawaidas suluk. Mengajarkan kepada orang yang jahil berarti orang yang tidak ngerti. Mengajarkan adab kepada orang yang jahil. Mengajarkan adab yang baik kepada orang yang jahil. Dan juga kaidah-kaidah suluk. Suluk itu apa? Perangai. Perangai yang enggak baik. Contohnya apa sini? Orang Badui memanggil Nabi dengan suara yang keras. Harus diingatkan. Tapi memang orang Badui tipenya apa? Memang enggak jauh dari pengajaran, maka jauh kurang ngerti etika. Disuruh merendahkan enggak bisa. Karena sudah kebiasaan begitu. Karena hidupnya berdalaman. Maka kita ajarkan. Adab. Penting adab ini. Etika yang baik. Ini penting. Jangan memanggil langsung namanya. Ini kan kurang adab. Ya termasuk baik. Seorang pemuda dengan yang lebih tua. Ada adabnya. Maka dalam sebuah hadis bukan laisa minna, bukan termasuk golongan kami man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif haqqa alimina atau kama qala Rasulullah. Bukan termasuk golongan kami kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Ini ya. Dan tidak mengetahui hak orang yang alim, orang yang berilmu di antara kami atau kita.
Ini adab. Jadi kalau ada orang yang nggak ngerti adab, ya diajari. Diajari adab yang bagus. Islam mengajarkan semacam itu. Di antara faedah juga adalah mujalasatul akhyar wa hubbuhum. Berupaya untuk bisa duduk bersama orang-orang yang baik dan mencintai mereka. Di dalam bahasa Jawa, Pak, wong kang soleh kumpulono. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Limadha li'annal mar'a ma'aman akhabba yakiman tadi. Karena orang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang dia cintai. Ini. Maka berupaya untuk bergaul. Kita itu kalau bergaul dengan ulama, dengan orang, dengan ustadz yang kita tahu memang suluknya bagus, akidahnya baik, mengajarkan Quran Sunnah, kita duduk aja dengannya, ini banyak faedah. Minimal apa faedahnya? Ya kalau antum dengan ustadz atau dengan ulama atau dengan syekh mau aneh-aneh kan sungkan lah minimal, ya kan? Lihat tok ini ada pahala, ada faedah. Kenapa? Mauqifnya, gerakan-gerakannya apa? Mesti orang Masai ya. Orang Masai itu seorang ulama, seorang ustadz yang memang dia tahu sebagai ustadz gitu kan. Itu biasanya apa? Banyak faedah. Kita duduk dekat dengannya. Ini banyak faedah. Diamnya juga ilmu, geraknya juga ilmu. Maka kalau di ma'had, orang yang di ma'had, di pondok atau mulazamah dengan syekh, masayih, atau dengan guru-guru yang ulama-ulama mengajarkan sunnah, ini banyak faedah. Jadi ilmu itu enggak hanya sekedar yang di kertas. Kalau kita baca ini hanya di buku ini kan. Maka beda orang yang memang berguru langsung dengan guru dengan orang yang belajar dengan lewat hanya buku atau apa. Kenapa? Kita enggak bisa melihat langsung orang itu. Contoh langsungnya tidak tahu. Maka ilmu enggak hanya sekedar yang dibaca, tapi apa yang dilihat. Ini sudah ada faedah. Maka ini kembali ke sini, duduk bersama orang-orang yang baik dan mencintai mereka. Karena orang nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan orang dia cintai. Wal mar'u ala dini khalilihi fayangdur man yukhalil. Ini penting ini. Orang itu jadi ada pada atau mengikuti agama temannya. Orang itu akan mengikuti agama temannya. Maka hendaklah dia perhatikan siapa yang akan dia jadikan teman dekatnya. Fal yangdul man yukhalil. Ini penting. Kalau ada orang atau punya anak, kok anak saya kok jadi begini ya? Lihat temannya siapa. Mesti banyak pengaruh dengan temannya ini. Nah ini kenapa? Hadisnya demikian. Hadisnya demikian. Jadi almar'u, orang itu ala dini khalilihi, akan mengikuti agama teman dekatnya. Ini. Maka memang penting mencari teman, memperhatikan temannya siapa. Nah sekarang ini melihatnya ada yang repot. Temannya nggak ada di dekatnya, padahal temannya jauh-jauh. Kadang nggak kenal jadikan teman. Teman di angkasa ya kan. Teman di Facebook. Teman di Facebook. Tulisan nggak bisa mewakili, tulisan itu bisa dibuat. Kayak kata-kata ini manis itu, walah, ternyata enggak begitu. Enggak bisa memang itu. Jadi memang perhatikan ini. Itu terutama apa? Agamanya lah, ya, agamanya. Kenapa? Karena dia nanti orang itu akan mengikuti agama temannya. Nah maka di sini disebutkan
yaitu hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang akan dia jadikan teman dekat. Kan ada orang tuh sekedar kenal, ya kan? Sekedar kenal. Ada di antara teman-teman itu yang akan menjadi teman dekat. Kemana-mana dia, sampai dia curhat, masalahnya gini-gini. Nah ini, teman dekat. Perhatikan. Hendaknya perhatikan man yukhalil, siapa yang akan jadikan teman dekatnya. Di mana? Li'annahu min sya'nil mahabbah, karena semuanya di antara yakni akibat atau konsekuensi dari rasa cinta. Biasanya cinta ini akan bisa menarik orang yang mencintai untuk mengikuti jalan orang yang dia cintai tadi itu. Rata-rata. Dan akan membawa dia untuk akhirnya taat kepada orang yang dicintai. Iya kan? Contoh, seorang suami cinta istrinya katanya, ya kan? Ya haruslah kita. Istrinya minta begini, loh katanya cinta sampean. Coba aku belikan ini, nggak dibelikan. Minta ini nggak dituruti. Cinta apa itu? Tapi ingat, walaupun cinta kepada manusia itu, kalau cinta pada manusia kan bukan kecintaan mutlak. Artinya begini, seorang suami mencintai istrinya, tapi kecintaannya tidak mutlak. Ada kaidnya, ada batasannya. Apa? Selama tidak dalam hal yang mengandung maksiat kepada Allah, kan gitu. Ya kan? Tapi rata-rata secara umum semacam itu. Cinta itu akan menjadikan orang menarik dan mengikuti apa yang dilakukan orang yang dicintainya. Apalagi sudah cinta yang digandrunginya. Wah, gandrung ini cintanya sangat besar sekali gitu. Ya. Dan akan membawanya untuk mentaatinya. Oleh karena itu dikatakan walidzalik qila as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Sahabat karib itu bisa menarik. Sahabat itu bisa menarik. Menarik apa? Menarik dia. Menarik kepadanya, ditarik. Sahib, pakai sin. Sahib, menarik. Jadi hati-hati. Contohnya ya banyaklah. Misalkan orang mencintai misalkan pemain bola, dia gandrunglah dengan siapa tertarik. Potongannya begitu, potongan rambutnya. Padahal anak-anak yang ngikut, ya, gayanya ngikut. Apa saja yang diikuti, menyanyi yang fun kepada siapa gitu, nah, kan begitu kan? Kadang gayanya, pakaiannya, kaos, semuanya kadang saking cintanya, fun, itu cinta. Maka ini hendaknya diperhatikan. Memang demikian. Maka berhati-hatilah untuk menjadikan idola atau teman dekat dan semacam itu. Ini terutama teman dekat, ya. Ini diperhatikan. Teman itu macam-macam ya. Maka hendaknya diperhatikan apa? Agamanya tentunya. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang biasa ke masjid, kalau mendengar adzan langsung segera ke masjid. Mungkin ketika orang itu nggak biasa datang ikut ke masjid karena teman-temannya semua, ayo kita ke masjid dulu, adzan sudah. Ya mau nggak mau ikut juga, ya kan? Sekarang dibalik, dia biasanya ke masjid. Suatu ketika pas teman-temannya itu teman-teman yang nggak pernah ke masjid. Jadi mendengar azan pun ya nggak menghiraukan, bahkan buat acara apalah. Akhirnya apa? Kadang ketarik, nggak jadi ke masjid. Sungkan mau ke masjid, teman-teman masih ada. Nah, mau meninggalkan mereka sendirian. Nah, pergi sendirilah. Ini hati-hati. Intinya di sini memilih teman ini penting. Teman dekat, teman-teman yang baik. Dan dari sini juga kalaulah orang itu tanpa disadarinya ya, kadang orang mencintai sesuatu, mengidolakan seseorang, itu sampai semuanya diikutikan memang demikian seyogyanya kan. Maka kita tentunya semua kan cinta Nabi, harus mencintai Rasul. Karena berharap tadi mencintai Rasul, mencintai orang-orang yang cinta kepada Rasul.
termasuk para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang meniti jalan mereka, mencintai mereka. Mencintai Rasul berarti kalaulah tadi seseorang aja ketika sudah menaruh empati, cinta pada seorang, kadang diikuti semuanya, ya kan? Potongan rambutnya lah, pakaiannya. Maka kepada Rasul hendaknya kita berupaya untuk demikian. Bahkan ya, kalau nggak salah dikatakan sahabat Ibnu Umar, ini karena cintanya kepada Rasul, maka ketika Rasul pernah dulu mungkin melewati jalan ini, di sini berhenti megang ini misalkan, ditiru, diikuti setelah beliau wafat. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukan ini. Karena pernah melakukan demikian. Waktu itu di sini demikian, ditirukan. Saking cintanya. Nah demikianlah juga seorang Muslim hendaknya demikian. Jadi bukti cinta itu enggak hanya aku cinta supaya nanti dikumpulkan. Tapi enggak mau mengikuti, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul misalkan. Ya berarti cinta enggak hanya sekedar di lisan atau ada ucapan saja, tapi ada buktinya kan gitu. Buktinya. Sebagaimana orang yang cinta kepada Allah dengan benar, buktinya ittiba Rasul kan itu. Ittiba Rasul, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka mencintai Rasul ya. Kalau kita tahu di dalam sebuah hadis misalkan Rasul memerintahkan demikian, sudah segera lakukan. Oh Rasul melarang demikian, sudah tinggalkan. Kenapa kamu makan ini? Karena Rasul memerintahkan. Kenapa kamu tidak makan ini? Karena Rasul melarang. Selesai. Ya, sampai semacam itu. Simple sebenarnya. Maka ini paling tidak ketika kita belajar ya, ada ayat ataupun hadis. Maka satu hadis ini ilmu. Ya. Ketika dengan baca satu hadis, oh ternyata Nabi memerintahkan demikian. Oh ternyata Nabi melarang demikian. Ini menjadi ilmu. Ketika itu perintah, segera kerjakan. Ketika larangan maka tinggalkan. Ini bukti apa? Cinta. Dan ketika ada perintah, contohnya perintah Nabi memerintahkan sesuatu, maka bukan enggak termasuk hal yang baik ya, bukan termasuk adab. Kita bertanya lagi, ini wajib apa sunnah? Kalau wajib aku kerjakan, kalau sunnah enggak. Sunnah itu maksudnya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak dikerjakan tidak dapat pahala gitu kan, tapi tidak dosa, seakan kan begitu kan. Tapi hendaknya ketika memang diperintah ya sudah lakukan aja. Nabi mengatakan ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum, apapun yang aku perintahkan kepada kalian lakukan sejauh kemampuan kalian. Permasalahan Anda mampu enggak melakukan itu? Kalau enggak mampu ya sudah semampunya. Kalau mampu sudah kerjakan aja. Gitu. Kerjakan. Apakah itu ya wajib, apalagi yang wajib ya, atau yang memang mustahab, hanya mustahab anjuran, dianjurkan. Jadi ketika diperintahkan oleh Nabi segera lakukan. Ya demikian. Bukan juga larangan, enggak usah, tinggalkan gitu aja, enggak usah. Ini makruh apa haram? Makruh apa haram? Oh ini enggak usah ditanya begitu. Kalau larangan ya sudah tinggalkan. Wa mana itu manufan tahu atau fastanibuh. Dia bersabda apapun yang aku larang maka jauhilah atau tinggalkanlah. Fada'u, tinggalkanlah atau jauhilah. Kemudian jemaah sekalian yang dimani Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah juga dari hadis ini sa'atu rahmatillah, ini berkaitan dengan bab taubat. Luasnya rahmat Allah. Wa annahu yaqbalu taubah min ibadihi, dan bahwasanya Allah itu menerima taubat dari hambanya. Ini faedahnya. Ini kan di sini kaitannya dengan di bagian terakhir ya. Tentang itu taubat itu. Ini. Jadi ini menunjukkan luasnya rahmat Allah.
bahwasanya Allah itu menerima taubat dari hambanya. Yang berikutnya juga al-hassu alal isra' fi taubah, yaitu motivasi, dorongan, anjuran untuk bersegera di dalam bertaubat, untuk segera bertaubat. Wa muhasabati nafsi wa ruju'i ila Allahi qabla ala yang fa'a an-nadam, yaitu hendaknya motivasi untuk apa tadi? Segera untuk bertaubat dan muhasabah, mengoreksi diri. Muhasabah ini penting. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum kamu dihitung. Muhasabah ini penting. Muhasabah, untuk muhasabah ini masih apa? Ngoreksi dirinya. Dan untuk waruju ilallah, itu segera kembali kepada Allah Ta'ala sebelum datang suatu masa yang tidak lagi bermanfaat, penyesalan di situ. Ketika sudah datang hari kiamat, ketika nafas sudah di tenggorokan, ya kan, sudah mau sekarat, ya sudah gak bermanfaat, menyesal di saat itu. Maka ini bersegera, segera untuk bertaubat, segera untuk membiasakan untuk muhasabah. Muhasabah itu contohnya, satu hari tadi ngapain aku ya gitu. Mulai bangun tidur lagi aku tadi ngapain? Ini wah ini salah. Ini rugi. Ini enggak berfaedah. Terus ini baik. Semoga diterima. Berdoa terus ini. Sampai sekarang sampai mau tidur. Wah tadi telah mendolimi seseorang, tadi telah gini-gini. Ada muhasabah. Menjumpai sesuatu yang baik, berdoa agar tetap bisa istiqomah. Menjumpai sesuatu yang tidak baik, segera bertaubat kembali. Kalau itu berkaitan dengan hak-hak orang, ada segera kembalikan hak-hak orang. Entah berkaitan dengan harta, entah berkaitan dengan manusia, ngomongin orang dan yang lainnya, segera tahu semacam itu. Ini penting. Jadi segera muhasabah dan rujuk ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditunda-tunda. Tidak ditunda-tunda. Nah, ini ada di antara ini faedah dari apa yang kita kaji. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala ayyuhaqqiqa lana dzalika, ini untuk bisa jadi mewujudkan, merealisasikan dan mengamalkan. Nah, semua itu ya niat untuk kita, semoga Allah mudahkan semua itu dengan karunia dan ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu al-muwaffiq. Naktafi fi hada. Semoga ini bisa memberikan faedah dan sekali lagi manfaat, dan yang penting bisa memberikan pengaruh di dalam amal kita dan bisa kita amalkan menjadikan amal kita lebih baik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.